Shalom, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Serafinda di Devotion pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ya, puji Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan selalu menyertai hidup kita dalam kondisi apapun anak-anak. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi sehat, dalam kondisi senang, suka, duka, Tuhan selalu menyertai kita. Ya, Tuhan rancangkan yang tak pernah kita selami, anak-anak. Ya, semua kebaikan Tuhan itu sudah dicurahkan kepada setiap kita, tergantung pada kita bisa melihat itu atau tidak. Ya, jadi Serafinda mengatakan tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Banyak alasan untuk kita bisa mengucap syukur, anak-anak. Jadi selalu mengucap syukur. Pagi hari ini juga Serafinda ajak untuk kalian mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita masih bisa bertemu, bertatap muka, walaupun dengan terbatas oleh jarak. Ya, tapi kita tetap bisa berinteraksi, kita tetap bisa menjalin komunikasi, pembelajaran tetap bisa berlangsung walaupun dengan pembelajaran dalam jaringan atau online yang ada. Kita patut selalu untuk mengucap syukur atas itu ya. Oke, seperti biasa kita bangun rutinitas yang baik pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas. Serafinda aja untuk kita berdoa, meluangkan waktu sejenak untuk kita menggali kebenaran firman Tuhan, agar hikmat kita semakin dewasa, tubuh jasmani kita dewasa, tapi hikmat kita juga harus dewasa, pengertian kita juga harus semakin didewasakan anak-anaknya. Jadi Serafinda aja untuk kita berdoa dulu, minta hikmat pengertian Tuhan supaya kita mengerti apa yang akan Serafinda sampaikan di pagi hari ini. Nah, mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami selalu mengucap syukur karena Tuhan yang baik, yang selalu menyertai hidup setiap kami dalam keadaan suka, duka, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat dan sakit. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan rancangkan yang setiap manusia ini tidak bisa menyelami itu Tuhan. Tuhan rancangkan yang terbaik ke belakang karena Engkau Tuhan yang lebih tahu ke depan apa yang akan kami alami. Engkau Tuhan sudah merancangkan yang terbaik atas hidup kami. Kami percaya kami punya Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang mengasihi kami, punya Tuhan yang menjaga setiap kami. Beri kami hikmat pengertian Tuhan untuk pagi hari ini. Kami belajar firman kebenaran-Mu supaya tidak hanya tubuh jasmani kami dari usia kami semakin bertambah, tapi juga biar pengertian hikmat kami bertambah juga Tuhan. Biar setiap pertimbangan, pengambilan keputusan dari setiap kami, apa yang harus kami pilih, itu menjadi lebih dewasa lagi Tuhan, sehingga kami siap untuk hidup mandiri dan menjadi dewasa kelak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri hikmat dan pengertian kami Tuhan supaya kami mengerti yang disampaikan hamba-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, bagi anak-anak, Serafinda pagi hari ini akan menyampaikan mengenai pemimpin teladan, ya, atau sosok pemimpin yang menjadi teladan. Ya. Bicara mengenai seorang pemimpin, kali ini Serafinda tidak bicara mengenai posisi, jabatan, atau kuasa anak-anak. Tapi Serafinda akan bicara mengenai karakter yang dimiliki seorang pemimpin. Ya, jadi kita mungkin tahu pemimpin-pemimpin yang di sekitar kita, ya, orang tua, ya, yaitu pemimpin dalam keluarga, ya, dalam keluargamu, ya, seorang ayah adalah pemimpin atau seorang nahkoda di dalam perahu keluargamu, anak-anak, ya, yang Tuhan percayakan untuk mendidik kalian. Ya, kalian tidak bisa memilih mau di orang tua yang mana, ya, orang tuaku mau yang seperti ini, seperti itu. Kalian tidak bisa memilih, anak-anak. Ya, kalian tidak bisa memilih. Tuhan yang sudah tentukan. Ya, engkau akan lahir dalam keluarga yang seperti apa. Tuhan yang sudah tentukan engkau akan
terlahir di keluarga seperti apa, mana orang tuamu, siapa orang tuamu, Tuhan sudah tentukan itu anak-anak ya. Jadi semua itu memang ada rancangan yang luar biasa yang harus kita ketahui ya. Jadi kalian ada di dalam keluarga kalian itu bukan hanya sebatas kebetulan atau hanya sesuatu yang sepertinya berjalan seperti biasa, tapi itu adalah rancangan Tuhan anak-anak. Bahkan orang tuamu itu adalah orang tua yang sudah Tuhan tetapkan di dalam keluarga ya. Namun memang kita lihat kembali lagi, setiap manusia itu tidak sempurna ya anak-anak. Setiap manusia itu terbatas ya. Itu artinya harus kita pahami adalah kita juga manusia, engkau sebagai anak juga manusia, engkau tidak sempurna, orang tua pun juga ya pernah melakukan kesalahan, ya sama pernah melakukan kesalahan ya. Jadi Serafinda sini belajar adalah, yang mau Serafinda sampaikan adalah karakter atau teladan dari seorang pemimpin itu seperti apa. Karena memang seorang pemimpin itu perlu belajar anak-anak, perlu belajar, perlu memiliki hati yang besar ya, kerelaan hati ya, dan hati yang rela mau ya belajar, sabar ya, yang seperti itu anak-anak ya. Seorang pemimpin diangkat menjadi seorang pemimpin ya. Pemimpin itu pasti berawal dari anggota anak-anak, dari orang biasa saja ya, tapi kemudian diangkat menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak mungkin diangkat dengan sembarangan anak-anak. Pasti akan ada penilaian khusus ya atas pemimpin tersebut. Contoh, ketua kelas ya. Ketika dalam pemilihan ketua kelas yang dipilih itu tidak ketua kelas yang sembarangan anak-anak ya. Jadi memang ketua kelas yang dipilih pasti oleh karena pertimbangan, entah lebih rajin, entah sabar ya, entah dia bisa bergaul dengan banyak orang ya, pasti ada pertimbangannya ya. Sebagai anggota, apakah lebih buruk dari pemimpin? Tidak anak-anak, tapi yang diinginkan adalah nilai plus atau sesuatu yang khusus yang lebih baik dari pemimpin itu. Yang diinginkan adalah seperti contoh wali kelasmu anak-anak. Ketika wali kelasmu memilih Andi, kamu jadi ketua kelas ya. Ya, ketika wali kelasmu memilih Andi atau gembalamu memilih Andi, engkau jadi ketua kelas. Ya, wali kelas atau gembalamu pasti melihat ada sesuatu yang berbeda dari Andi. Ya, entah rajin, entah sabar, entah dia bisa supel bergaul dengan banyak orang, ya, banyak temannya, ya, pasti ada sebuah pertimbangan. Yang diinginkan wali kelas atau gembalamu adalah supaya hal khusus yang dimiliki pemimpin itu ditularkan ke anggotanya. Itu yang diinginkan, supaya hal yang baik yang dimiliki pemimpin itu dapat menular dan anggotanya itu dapat memiliki hal yang sama dari pemimpin itu, bahkan bisa lebih lagi. Ya, karena seorang pemimpin itu pasti punya sesuatu khusus yang bisa ditularkan, ya, seperti itu gambarannya. Ya, jadi tapi ya kembali lagi, bukan semata-mata pemimpin itu adalah pemimpin yang sempurna, tidak pernah salah, tidak pernah membuat sebuah kesalahan atau tidak pernah mengecewakan kalian. Tapi kembali lagi bahwa pemimpin itu adalah manusia biasa, sama-sama manusia, bukan seorang dewa atau malaikat ya. Jadi ya Andi ini ya pernah mungkin melakukan sebuah kesalahan ya, tapi sebagai anggota kita menghargai, karena ketika wali kelas atau gembalamu itu sudah memilih Andi ya, pasti wali kelas dan gembalamu itu menginginkan Andi ini melakukan sesuatu yang lebih menularkan hal yang dimiliki Andi itu ke kalian ya. Jadi memang perlu kerendahan hati ya anak-anak, kerendahan hati ya. Misalkan contoh seperti ini, ada beberapa anak di kelas kalian itu yang dianggap menjadi beang kerok ya.
Pernah tahu yang namanya biang kerok ya anak-anak ya? Wah mesti dia, wah mesti dia. Katakanlah Tono, ya. Wah mesti Tono. Ya, ketika Tono ini tidak mengerjakan, Tono dengan beberapa temannya, ya karena Tono ini adalah seperti ketua geng ya di dalam kelasmu, ya. Tono dengan beberapa temannya kompak, wah nggak ngerjakan tugas, ya pasti menjadi biang kerok, ya. Yang akhirnya wali kelas ini melihat, loh Tono kok seperti ini ya, ya. Yang dipanggil siapa? Pemimpin atau ketua. Ketika Andi itu dipanggil, Andi menghadap Miss, ya misalkan seperti itu. Andi, Miss lihat Tono, ya kan. Tono itu kok tidak mengerjakan tugas, kenapa ya? Ini menjadi nilai buruk untuk kelasmu. Katakanlah kelas 7, ya. Iya memang kelas 7 itu males, memang kelas 7 itu nilainya jelek. Padahal tidak semua mendapatkan nilai jelek. Ada yang mendapatkan nilai baik. Ada yang rajin mengumpulkan tugas. Gara-gara Tono, ya dengan teman-temannya yang lain, akhirnya penilaian menjadi jelek atas kelas 7. Ya. Jadi ini gimana Andi? Ya. Andi sebagai ketua bisa melakukan dua hal, anak-anak. Ya. Hal yang pertama bisa dilakukan Andi adalah menegur Tono. Ya, menegur Tono. Ton, piye iki aku dimarahi mbek sama katakanlah sama Miss, ya sama Serafinda, katakanlah dimarahi sama Serafinda gara-gara kamu ndak ngumpulin tugas, nilaimu jelek. Ya, ini gimana? Ya, mbok sing rajin ya. Terus akhirnya Andi marahi Tono. Ya. Kalian tahu dampaknya kemana anak-anak? Kehubungan Tono dan Andi tidak akan bagus. Ya kan? Pasti Tono akan menilai Andi itu semena-mena menjadi seorang pemimpin atau ketua kelas. Mentang-mentang jadi ketua kelas ngatur. Ya kan? Mentang-mentang jadi ketua kelas sok-sokan mengatur orang lain. Ya. Tapi ada hal lain juga yang bisa dilakukan oleh Andi, anak-anak. Ya. Hal kedua yang bisa dilakukan oleh Andi adalah membantu Tono. Andi datang ke Tono, Ton. Ini katanya Serafinda kok kamu tugasnya udah dikumpulin. Kamu kesulitan apa? Ya. Kamu perlu dibantu apa? Ya. Yuk tak dampingi. Yuk tak bantu, tak ajari. Ya. Kalau mungkin Andi tidak bisa, cari teman yang lainnya yang bisa. Misalkan ada si Ani. Ani bisa. Yuk ki Tono mbek ajari. Aku ya sampe sinau, ya loh. Andi juga masih sinau. Sekalian belajar nih. Tolong ajari kami. Ya, ini akan menjadi sebuah sesuatu yang solid anak-anak, kekeluargaan yang kompak. Itu yang dikatakan lulus bareng, naik bareng. Yuk naik kelas bareng, lulus bareng. Susah bareng, seneng bareng. Itu yang baik anak-anak, ya. Jadi jangan sampai malah memutuskan yuk rasa ngerjain tugas semuanya, ya. Itu tidak baik anak-anak, karena dampaknya kalian akan mendapatkan hukuman ya dari situ. Ya, jadi kembali lagi, Andi bisa melakukan hal itu, anak-anak. Seorang pemimpin bisa menggunakan kekuasaannya untuk marah-marah, untuk ngatur, tapi juga bisa seorang pemimpin yang sadar bahwa dirinya juga tidak sempurna, manusia biasa. Seorang pemimpin itu juga bisa melakukan pendampingan. Ini yang Serafinda katakan, hati yang besar, hati yang rela. Mungkin Andi bisa main, ya, tapi gara-gara ada Tono, ya wes ngajari Tono dulu belajar. Mungkin Andi bisa ngegame, ya, tapi yang dilakukan adalah ya wes tak ngajari Tono dulu, biar Tono pinter sama kayak aku, ya. Atau mungkin lebih pinter dari aku, ya. Itu yang jadikan seorang pemimpin ini menjadi pemimpin yang bijaksana, anak-anak, yang menjadi teladan juga, ya. Jadi Serafinda katakan kepada kalian yang menjadi ketua kelas di dalam kelasmu, jangan kau semena-mena atas jabatanmu.
wali kelas atau gembalamu memilih, memang engkau punya sesuatu yang baik yang bisa disampaikan, ditularkan kepada teman-temanmu. Tapi jangan kau pakai kekuasaanmu Min untuk kongkan-kongkon, suruh ya anggotamu, wah kan aku ketua nih, kongkan-kongkon ya. Tidak seperti itu anak-anak. Perlu karakter yang lebih sabar, rela ya. Itu yang artinya, yang nantinya membuat kamu itu semakin dikenal oleh banyak orang, punya banyak teman, hubunganmu semakin baik dengan yang lainnya. Itu yang membuat kalian akan semakin lebih baik nanti ketika kalian dalam kesulitan, banyak temannya, ya kan anak-anak ya. Jadi engkau juga sebagai anggota, jangan engkau menganggap bahwa ketua kelasmu atau pemimpinmu di kelas itu sok ngatur atau sok ngajari. Tapi yuk coba setiap anggota rendah hati. Oh iya, memang aku perlu belajar dengan Andi. Oh iya, memang aku perlu belajar dengan Andi. Setiap sarannya Andi ya, setiap pemimpin itu bukan sembarangan anak-anak ya. Seperti orang tuamu juga ya, bukan sembarangan Tuhan pilih orang tuamu, papahmu, mamahmu ya, ayah, ibu, ya, bapak, ibu ya. Tuhan tidak sembarangan pilih orang tuamu nak. Ya, hargai mereka. Ya, tidak ada orang tua yang membiarkan anaknya sakit, susah payah ya, tidak ada anak-anak ya. Setiap orang tua ya pasti memikirkan yang terbaik untuk ketika anaknya sakit, waduh, carikan obat. Butuh sekolah, kerja, cari duit untuk apa? Nyekolahkan anaknya. Setiap orang tua pasti memikirkan hal yang sama, hal yang baik untuk anaknya ya. Cuman memang mereka terbatas, dan kita sebagai anak jangan kita menghakimi orang tua kita. Papa kerja terus, gak ada waktu main sama aku ya, seperti ini. Karena memang dalam kondisinya adalah papa sudah capek bekerja ya. Coba kita balik, kita mengucap syukur punya papa yang terbaik. Nah, kita mengucap syukur punya pemimpin, ketua yang baik, mau kerja ya. Wah, papa capek pulang kerja, buatin kopi. Enggak, papa capek pulang kerja, buatin teh. Ya, itu akan berbeda anak-anak. Kita menghargai papa kita sebagai pemimpin, sebagai ketua dalam keluarga kita ya. Beliau sudah kerja keras untuk mencari makan, untuk bisa tetap bertahan hidup ya. Cuma karena jerih payah beliau ya. Mamahmu juga ya melakukan hal yang sama ya. Mari kita saling menghargai ya. Orang tua, pemimpin, ketua kelas ya, yang sudah dipercaya sebagai pemimpin, menghargai anggotanya untuk yuk kamu kesulitan apa, kita bantu. Anggota pun juga ya menghargai sebagai ketua pemimpinnya ya. Engkau ketuaku ya, engkau punya lebih, aku punya masalah gini, solusinya gimana ya. Kalaupun ketua kelas tidak, mungkin belum pernah mengalami yang engkau alami, pasti ketua kelas akan cerita kepada wali kelasmu ya, pada gembalamu, yang akhirnya nanti gembalamu memberitahu, dan kemudian ketua kelasmu itu akan menolong kalian ya. Jadi yuk supaya kita sepaham, sepikir ya, satu tujuan dengan ketua kelasmu, dengan pemimpinmu, dengan wali kelasmu, dengan guru-gurumu ya di sekolah ya, supaya apa, semua berjalan baik, semuanya untuk kebaikan ya. Nah, di sini menjadi seorang pemimpin adalah perlu karakter yang baik ya. Kalian mau jadi pemimpin kelak ketika sudah lulus dari Terang Bangsa, dari PKPM, kalian mau kemana? Menjadi seorang pemimpin di perusahaan ya, menjadi manajer, direktur di perusahaan, atau kalian mau buka usaha, menjadi bosnya sendiri ya. Kalian perlu pahami menjadi seorang pemimpin. Seorang bos, ketika kita menjadi bos ya, kita punya usaha, kita bangun usaha, kita punya karyawan atau punya pekerja, staff yang membantu ya, kita pun tidak bisa semena-mena dengan dia anak-anak ya. Ya, kita atur segala macam kerjanya, dipres ya, dengan diberi upah yang sedikit ya. Serafinda yakin ketika kita pun belum bisa memberi upah yang besar ya, ketika kita menjadi pemimpin atau pemilik usaha ya, bisnis ya, kita belum bisa memberi upah yang besar, tapi ketika kita menghargai mereka sebagai karyawan ya,
mereka betah kok kerja dengan kita anak-anak. Dan Serafinda yakin pasti karyawanmu kelak akan melakukan hal yang baik untuk engkau. Ya, mendoakan yang baik. Ya, kalian ketua kelas, ketika kalian baik dengan anggotamu, menjaga hubunganmu, ya, yuk sukses bareng, naik kelas bareng, jangan cabut-cabut bareng ya. Nanti disanksi-sanksi semua. Apakah mau? Berarti pemimpinmu menjerumuskanmu. Ya, berarti pemimpinmu mengarahkan kalian masuk ke jurang. Ya, nanti disanksi-sanksi bareng, hukum-hukum bareng. Nggak lulus semua. Ya, nah, jadi ketika pemimpinmu mengarahkan yang baik, yuk senang-senang bareng, sukses bareng, lulus bareng, ojo sing ketinggalan, naik kelas bareng, jangan sampai ada yang tinggal kelas. Ya, Serafinda yakin kelak kalian keluar lulus di terang bangsa ini, kalian menjadi anak yang sukses, anak-anak. Kalian akan menjadi anak yang bisa meraih mimpimu, meraih impianmu. Ya, Serafinda yakin, ya tentunya dengan berdoa Tuhan pasti menyertai kalian. Ya, kalian sudah lakukan yang terbaik, kalian menjaga hubunganmu dengan anggota menjaga hubungan dengan pemimpinmu, engkau saling menghargai, ya kau saja saling melakukan yang terbaik. Serafinda yakin dengan doa Tuhan melihat, oh anak-anak terang bangsa melakukan hal yang baik, pasti Tuhan menyertai kalian, buka pintu jalan, ketemu dengan orang ini, aku punya kenalan ini, yuk buka usaha bisnis, kita buka bisnis seperti ini ya. Oh, ada kenalan belum punya pekerjaan, ada nih temanku yang butuh karyawan atau pekerja, ya kita bisa lakukan yang terbaik. Itu anak-anak pesan dari Serafinda pagi hari ini. Semoga memberkati kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami belajar untuk menghargai pemimpin kami, dan kami belajar untuk setiap ketua kelas menjadi pemimpin yang baik, menjadi teladan yang baik untuk anggotanya. Tuhan, terima kasih Bapak. Biarkan keanggotaan dalam struktural setiap kelas yang sudah dipilih menjadi ketua dan anggota yang ada, Tuhan, biarkan itu berjalan dengan baik sehingga timbul kekeluargaan, kekompakan, kesatuan hati, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugasnya di sekolahan dengan baik bersama-sama, Tuhan. Bukan secara sendiri-sendiri tapi egois, tapi dengan bersama-sama, Tuhan. Mereka dapat selesai di PKBM Trabangsa ini, lulus bersama-sama, Tuhan, dengan baik. Mereka menikmati berkat Tuhan di kehidupannya yang dewasa dengan baik, Tuhan. Mereka ketika lulus dapat tetap berhubungan baik antara satu dengan lainnya. Kami mengucap syukur, Tuhan. Biarkan unity ini tetap ada, tinggal di dalam PKBM Terang Bangsa ini, di setiap kelas yang ada, Tuhan. Dari kelas yang paling kecil sampai kelas yang paling besar. Biar setiap kesatuan hati ini ada, terus tinggal dalam hidup setiap kita, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami siap mau melakukan aktivitas kami, kegiatan belajar mengajar kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami dari pagi sampai nanti siang dalam penyertaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur.